Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini nih bagus, materinya nih bagus. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita tentang kenapa hari ini Islam itu kok lemah. Ya, kita itu betul di Indonesia ini mayoritas, tapi kita harus akui kita ini kalah secara banyak hal. Betul jumlah kita banyak, 83% lebih ya di Indonesia itu adalah Muslim, Islam. Faktanya dari segi ekonomi, budaya, begitu ya, kita masih kalah. Bahkan kalau dibandingkan negara yang kecil kita kalah juga. Ya, Profesor Dr. Buya Hamka itu Bapak Ibu menganalisa mengapa kok terjadi ya sekarang tuh Islam mundur, padahal dulu berkuasa, betul? Dulu maju, dulu hebat, tapi sekarang mundur. Nah ini yang nanti coba kita kupas. Rupanya kekokohan hati dengan ketakutan lawan itu ada kaitannya. Oke, jadi kokohnya hati orang beriman dengan takutnya lawan itu ada kaitannya. Kuatnya orang beriman dengan lemahnya musuh itu ada kaitannya. Nah, kenapa hari ini banyak yang, maaf Bapak Ibu ya, yang sifatnya tidak mendidik bahkan merusak itu berani terang-terangan. Nah, ini rupanya ada kaitan. Surat Al-Anfal ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. Ingatlah, ajarkanlah oleh kalian kata-kata id itu selain maknanya ingatkanlah, juga maksudnya apa? Belajarlah, ajarkanlah. Kalau kita belum tahu, belajar. Kalau kita sudah tahu, ajarkan. Tentang apa? Yuhi rabbuka ilal malaikah, ketika Tuhanmu Allah mewahyukan kepada para malaikat, Anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Kamu datang ke orang beriman, pergi ke hati orang beriman, ya. Kata Allah kepada para malaikat, ini perang Badar, aku bersama kalian, anni ma'akum. Aku bersama kalian, fathabbitul ladzina amanu. Maka kokohkan hati orang-orang yang beriman. Kuatkan hati orang-orang yang beriman, kata Allah. Maka dengan itu hati orang beriman kuat. Setelah hati orang beriman kuat bagaimana? Ini bagus. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naq. Sa'ulqi, aku akan lemparkan, masukkan fi qulubil ladzina kafaru, ke hati orang-orang yang kafaru, yang jahat, yang memusuhi kebenaran, kebaikan, tidak suka dengan kebenaran dan kebaikan, maka ke hati orang-orang itu dengan catatan pertama tadi, orang-orang beriman hatinya kokoh, kan gitu ya. Kalau hati orang beriman kokoh, maka dimasukkan ke hati orang yang jahat ini, orang-orang yang memusuhi kebaikan, memusuhi kebenaran, maka dimasukkan ke hati mereka ar-ru'bah, ketakutan, gentar. Ya, فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منها كل بنان منهم كل بنان. Masya Allah. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ya, ini maksudnya ya ini hal fisik begitu ya. Tapi yang kita bahas di awal adalah jadi rupanya Bapak Ibu ada memang kaitan kokohnya hati orang beriman dengan takutnya orang-orang yang memusuhi kebenaran. Itu ada kaitannya. Jadi tidak bisa kita pengen menang, pengen hebat sementara kita meragu. Tidak bisa kita ini sukses, kita ini hebat, ya sementara kita tidak yakin tuh tidak bisa.
Kalau tadi malam, kemarin malam waktu live itu Bapak Ibu nonton ketika Bunda Aisyah itu di ruang transit VIP itu curhat beliau lebih panjang Bapak Ibu daripada yang di depan TV itu. Itu saya juga mikir, Masya Allah. Balik lagi, keyakinannya yang kuat. Ibu kalau mungkin sedekah mikir kan, betul nggak diganti sama Allah kan gitu ya? Betul nggak nanti aku punya uang lagi? Ini kan kita sama saja meragukan kredibilitas Allah, betul? Kita meragukan isi Al-Quran. Jelas-jelas dalam Al-Quran bilang, kamu kasih orang, nanti kamu dapat balasan. Kan gitu ya? Kamu bantu orang, nanti kamu dibantu sama Allah. Itu kan janji Allah ya. Itu beliau ngobrol di ruang VIP itu. Lah, orang yang tidak yakin berarti dia meragukan Allah. Maaf Bapak Ibu, kita yang maaf ya, mati-matian memperkaya diri, pelit begitu ya. Tak mau membantu orang ala kadarnya. Lewat kota infak, yuk ala kadarnya, giliran makan cari yang mahal, baju cari yang mahal, kan gitu ya. Jalan cari yang mahal, untuk pribadi karena kan. Tapi giliran untuk kebenaran, untuk kebaikan, bantuin orang, cari yang sisa-sisa. Untuk makannya berasnya rojo lele ramos. Ngasih orang berasnya beras Pemda yang dijatah dan tidak boleh belinya banyak-banyak. Karena untuk orang lain. Padahal yang benar kita makan ramos, ngasihnya juga ramos. Begitu. Keyakinan kita nih belum kuat. Ya. Kita nih keyakinannya belum kuat, belum kokoh, belum mantap. Itu kan beliau ditanya, kenapa kok Bunda itu sedekahnya, itu maaf Bapak Ibu, bangun TPA di mana-mana, bangun masjid di mana-mana, bangun rumah tahfiz di mana-mana, banyak Bapak Ibu. Sampai Papua. Kita boro-boro bangun TPA, nyumbang untuk guru TPA aja enggak pernah, betul lah. Tapi kalau cerita paling besar betul, aku kemarin ngaji sama Ustadz Fulan yang terkenal. Wah itu udah begitu ceritanya kan. Jadi ditanya, kenapa Bunda seperti itu? Yakin. Allah tuh tidak mungkin keliru. Allah tidak mungkin bohong, Allah tidak mungkin salah, itu yakin. Ya, yakin kata beliau. Dulu beliau tuh pernah terjebak sedekah harus dibalas, itu pernah. Beliau cerita, pernah. Karena nasihat seorang ustadz, kalau sedekah 1.000 dibalas sejuta, sejuta 100 juta jadi 1 miliar, pernah kata beliau. Tapi akhirnya sadar, enggak gitu caranya. Balasan Allah tuh enggak selalu nominal uang, kan gitu ya? Bagus. Yakin. Iman itu yakin Bapak Ibu, percaya. Kan pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu percaya enggak sama Allah? Gampang. Bapak Ibu ngaji, ditanya, kenapa ngaji? Karena ustadznya, ini bukan karena Allah lagi. Kalau kita percaya sama Allah ya sudah kita nyari itu kajian yang memang maaf continue, berkelanjutan, ilmunya runut, kan begitu ya. Misalkan belajar fikih dari awal, enggak tiba-tiba pembatal sholat, wudhu aja enggak tahu sudah-sudah tiba-tiba sholat batal kan gitu. Ingat kemarin yang nonton bagaimana cara kita di era modern ini meneladani Nabi? Pelan-pelan, step by step. Nggak usah ngoyo. Ya, itu karena waktunya dikit kan. 9-10 menit tok itu kan. Kalau agak panjang, down to mil gitu ya. Ojo ke suhu. Jangan buru-buru. Kalau kita mau jadi orang baik, ngikutin Nabi itu jangan buru-buru. Ini tiba-tiba tahajud. Belajar wudhu enggak pernah, tiba-tiba tahajud. Ini namanya buru-buru. Belum pernah angkat beban, tiba-tiba 50 kilo satu lengan. Wah patah. Enggak kuat. Bapak Ibu. Ya. Nah ini bagus untuk kita pahami, rupanya kita itu keyakinan kita ini harus diperbaiki. Nah nanti di tafsir ini bagus Bapak Ibu. Bagaimana ya kok bisa begitu? Nanti kita bahas ya. Kita lanjut ya. Nah
Pertama Bapak Ibu, saya pengen mengenalkan dulu ta'yidul mu'minina bil malaikatu ni'matun khafiyatun azharuha Allahu ta'ala lahum wa kam lillahi ala abdihil mu'min min ni'amin zahirah jaliyah wa ni'am masturah khafiyah tastahiqu jami'an asyukru. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ini yang pertama, tolong. Jadi kalau kita mengupas tentang yakin, kokoh, dan akhirnya musuh kita takut, kan gitu ya. Jadi ibu modalnya dikit, orang tua tidak sukses, bisa sukses. Channel dikit, link dikit, modal dikit, oke? Orang tua tidak sukses, keluarga tidak nolong, bisa sukses. Kayak perang Badar, bisa sukses. Karena yang nolong kita Allah, betul? Syaratnya di ayat ini, bagus. Tapi kalau jumlah kita banyak, maaf, nanti kita bahas tentang kenapa rapuh hati musuh-musuh Allah perang Badar itu kenapa. Nanti kita bahas jumlah mereka banyak, tapi kenapa mereka rapuh kalah. Kenapa? Kenapa akhirnya mereka punya rasa takut, mau sedekah takut. Kenapa nggak yakin sama Allah? Kenapa? Rasa takut itu Allah munculkan. Nanti kita bahas nih. Jadi pertama Bapak Ibu, sebelum kita jauh-jauh ke sana, kita harus paham dulu. Nikmat itu ada yang khofiyah, oke? Ada nikmat itu masturah, ada nikmat itu sifatnya tidak tampak, tersembunyi. Dalam hidup ini ada nikmat yang sifatnya tidak dilihat banyak orang. Bapak Ibu, ini dibahas oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Ya. Ada pula nikmat itu yang sifatnya zahirah jaliyah, nampak. Kalau nikmat yang tidak tampak oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, itu yang di hati kita. Rasa aman, rasa tenang. Sebelumnya kita bahas ayat 11. Kenapa mereka bisa tidur? Pikirannya tenang, positif thinking. Orang kalau tidak tenang tidak bisa tidur. Coba ibu mau tidur buka berita Gunung Merapi, nah, bisa tidur nggak kira-kira tuh? Akan terjadi gempa, nah, bisa tidur nggak kira-kira? Boro-boro tidur langsung ke Masih Barang kan? Ibu-ibu tuh banyak yang cerita, maaf sekali ini mudah-mudahan terakhir ya. Kemarin ketika demo, ya ada yang anaknya ikut demo, ada yang ibunya yang anaknya mengamankan demo, itu sama-sama ibunya tidak bisa tidur. Karena tidak tenang, paham ya? Jadi rasa tenang tuh nikmat, bisa tidur kita, betul? Jadi kalau bapak ibu itu ba'da isya kok udah pengen tidur karena saking tenangnya, top, pol. Tidak ada lawan itu. Itulah manusia-manusia terbaik di muka bumi. Ya, ba'da isya itu sudah. Jadi nggak nonton jam 8 malam nggak nonton. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kata mereka, nah nanti kita ini Ustadz ya, kita jamnya jam prime time terus saja lah. Jam prime time itu rupanya jam 8 malam ya. Jadi, dan rupanya secara data, walaupun sudah banyak pegang handphone, faktanya itu di rumah-rumah masih banyak dengerin televisi Bapak Ibu. Masih Bapak Ibu. Masih Bapak Ibu. Ini yang cerita mereka sendiri kan. Ustadz satunya bilang kan tapi orang sekarang udah ninggalin TV. Kan gitu ya. Beliau bilang secara data enggak gitu juga. Pengamat TV itu sangat tinggi. Masih. Bahkan di Jakarta itu masih tinggi kata mereka. Masih sangat tinggi. Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sama kayak ngisi ceramah kalau enggak tenang, deg-degan kan. Saya kan live itu baru itu Bapak Ibu dalam artian yang jam prime gitu kan. Ketika produsernya jelasin itu saya jadi dingin badannya kan. Waduh. Dijelaskan lah kalau tayang jam 2 siang tuh maksudnya gimana, tayang jam 3 sore itu gimana, itu dijelaskan Bapak Ibu. Lah kalau jam 8 malam itu maksudnya seperti apa, itu dijelaskan. Ya, tambah grogi begitu kan.
Bapak Ibu. Lah kalau enggak tenang, coba bayangkan live kemudian ngawur. Oh, Ibu bayangkan, ceramah akhirnya ngawur, betul? Welek saya elek ya, betul loh. Bikin malu ibu-ibu semua kan. Yang dibully ibu-ibu kan? Ibu-ibu yang dibully. Oh, ustadzmu itu loh, dibully. Bikin malu kan? Opo iki turun tangga jatuh gitu kan? Kan harus turun itu kan? Salamnya di atas, mukadimah terus turun. Enggak tenang, jatuh ya kan? Jadi rasa tenang itu adalah nikmat yang masturah, khafiyah. Tak nampak oleh mata, tak bisa didengar oleh telinga. Tersembunyi dia, tak bisa kita saksikan. Tapi orang tenang itu adanya di hati dan pikiran, betul? Positive thinking, berbaik sangka. Ini nikmat. Ikhlas. Sabar. Sabar tuh enggak ngomong, aku udah sabar ya, aku udah sabar. Itu enggak sabar. Itu marah. Ya, anaknya bikin ulah ya kan? Aku udah sabar loh ya, aku udah sabar loh, mama udah sabar loh. Ya, tak pelintir. Itu enggak sabar. Bapak Ibu ya. Oke. Jadi sabar itu nikmat yang Allah berikan tapi sifatnya masturah, khafiyah. Ikhlas itu nikmat dari Allah, nikmat. Istiqomah itu nikmat. Ada pula nikmat itu yang tampak. Nah kita seringnya tuh bersyukur nikmat yang tampak, yang zahirah, yang nampak, yang jaliyah. Apa nikmat yang tampak itu Ustadz? Ya badan sehat, duit banyak, wajane api. Ya, saya syuting pertama nggak di kakak. Syuting kedua baru dikasih kakak. Enggak, cuma biar tidak mengkilap. Rupanya di kamera tuh enggak boleh mengkilap ya itu. Biar jangan kayak berminyak gitu ya. Tuh. Jadi biar apa istilahnya itu ya? Dof, bola enggak tahu. Gitu ya. Banyak yang bilang, wah Ustadz sekarang wajahnya sudah gelap. Iya, joggingnya panas-panas. Melawan matahari, paham Bapak Ibu ya? Baru bisa jogging kan habis kajian tuh jam 6 lebih. Kan kita ada kajian pada subuh ya, hampir setiap subuh. Nah itu jam-jam matahari sudah muncul kan Bapak Ibu ya? Terus Ustadz nggak pakai sunblock, sunscreen? Enggak pakai. Enggak pakai. Serba salah saya itu. Pakai sunscreen salah, pakai krim salah, nggak pakai salah, salah semua. Gendut salah, nggak gendut, salah mana? Ya sudahlah pikir saya, nikmatnya sajalah. Ada nikmat itu yang tampak. Dua-dua macam nikmat ini itu perlu disyukuri. Kami ulangi, dua-dua nikmat ini perlu Nah, inilah yang kata Profesor Dr. Buya Hamka, mengapa orang beriman ini kokoh? Kenapa orang-orang Islam ini keyakinannya kokoh? Kenapa? Ini bagus. Buya Hamka menulis, sadar betul orang beriman yang 313 itu sadar betul mereka ini turun hujan. Bisa mandi, bisa minum dengan puas. Badannya bisa menjadi adem di tengah gurun pasir yang panas. Akhirnya bisa terlelap tidur karena pikiran yang tenang. Ini semua adalah nikmat dari Allah. Mereka sadar itu, mereka paham itu, mereka syukuri itu, keyakinan mereka mantap, Allah menangkan. Jadi pangkalnya mensyukuri dulu. Makanya level orang itu setelah syukur baru sabar. Jadi memang hidup ini kalau memang kita pengen Allah menangkan, Allah kuatkan, Allah kokohkan hati kita, syukuri nikmat apapun yang Allah berikan, nampak atau tersembunyi, kecil atau besar. Syukuri. Sadari, syukuri. Bapak Ibu.
Saya ketika di sana ditanya, Ustadz maaf, Ustadz ini berangkat manajemennya siapa? Nggak ada, saya bilang. Ustadz berangkat, kan mereka, kan maaf Bapak Ibu, yang karena syutingnya di Jakarta, memang mereka biasanya ngundang Ustadz Jakarta, bukan Jogja. Ustadz punya rumah di Jakarta, nggak punya, saya bilang nggak punya. Ustadz manajemen nggak punya, saya nggak punya manajemen, saya bilang. Ustadz ini keberangkatan gimana? Ya nggak ada. Nggak dibiayai oleh pihak tertentu, nggak ada, saya bilang nggak ada. Bahkan saya mengajukan itu nggak dibiayai, saya bilang. 10.000 perak pun nggak keluar, saya bilang. Saya berangkat pakai uang pribadi, saya bilang. Paham Bapak Ibu ya? Tapi saya mensyukuri, saya bisa berangkat ke sana. Kenapa mau? Ya biar manfaatnya lebih besar, betul? Ya hitung-hitung nyenangin orang tua saya, paham Bapak Ibu ya? Nah senang lah ibunya, lihat anaknya masuk TV kan? Senang deh. Alhamdulillah anak aku masuk TV ya, senang kan nyenengin orang? Nah selesai. Pengennya nyenengin orang tua, udah orang tua senang, selesai kan? Jadi kalau orang tanya, kenapa Ustadz? Walaupun gak ada yang biayain berangkat ke sana pakai uang sendiri. Ya nyenengin orang tua, betul Bapak Ibu ya? Ya dikit banyak, mungkin istri saya senang mungkin, begitu kan Bapak Ibu ya? Ya jamaah juga dikit-dikit jadi senang, ya bisa lah bangga-banggain dikit, opo gitu ya. Ya mending lah ya. Ya, jadi ya selain itu, ya yang utama adalah ingin manfaatnya lebih besar, lebih banyak. Itu ingin awalnya. Tapi kan bunga-bunganya pengen nyenengin orang tua, kan gitu ya? Ya, tanya, saya itu ditanya Bapak Ibu, ada yang membiayai? Tidak ada, saya bilang. Tidak ada. Ya maaf Bapak Ibu ya, kita jangan, kalau mau perhitungan, tol, Jogja Jakarta, pulang pergi, itu minimal kan, ya maaf ya, minimal 1415 tol. Minyak, minyak, ya 12 sampai 15, betul? Lah terus kita di sana nggak makan, nggak nginap, paham Bapak Ibu ya? Jadi kan mereka mikir apakah Ustadz yayasannya membiayai? Enggak, saya bilang tidak. Yayasan saya tidak membiayai saya bilang. Karena mereka cerita Ustadz lain, banyak yang diundang ke sana kalau dari luar kota, itu yayasannya backup. Saya enggak ada, saya bilang. Mobil? Enggak, mobil pribadi, saya bilang. Kalau di tempat lain, yayasan itu menyediakan mobil untuk armada Ustadz keluar kota. Oh enggak, saya enggak. Yayasan saya kecil, saya bilang. Minyak? Enggak juga, saya bilang. Ya, saya kan harus jujur, coba diklarifikasi. Enggak ada Bapak Ibu. Ya. Terus kenapa mau Ustadz? Balik lagi ke materi kita. Alhamdulillah saya walaupun uangnya dikit, jadi berangkat ke sana itu zong habisin gitu ya duitnya ya. Tapi kan ada, betul? Harus tetap disyukuri. Paham Bapak Ibu ya? Besok bulan depan ketika diundang, saya nggak punya duit, saya akan bilang, saya nggak bisa berangkat, nggak ada duit. Selesai, paham Bapak Ibu ya? Kan hidup itu nggak usah berat-berat amat, betul? Oh ini waktunya saya kirim uang ke orang tua. Bapak Ibu jangan salah, tahu saldo rekening jadi berapa? Semua rekening saya sama, satu rekening saya saldonya 0, satu lagi tahu rekening saya saldonya berapa? 14.000 setelah ngirim ke orang tua saya. Mungkin cashnya banyak? Enggak. Paham Bapak Ibu? Kita balik ke bisa hidup saja harus bersyukur, betul? Itu yang menguatkan iman kita. Ya percuma. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat, ya tidak beriman iman kita, betul? Tidak kokoh hati kita. Oh, aku mau bantuin kalau depositoku sudah 7 miliar ya. Nanti 7 miliar pengennya 14 miliar. Betul? Betul? Nanti saya sampaikan ayat berikutnya. Bersanding dengan ayat ini mengerikan. Jadi kenapa kita ini suka khawatir, suka resah, suka takut. Masalah bahan pokok naik, ribut. Gaji berkurang, ribut, kan gitu ya. Pemasukan berkurang, takut, kan gitu ya. Nanti di kelompok berikutnya ya. Bu, Pak, maaf, kita ini kan orang Islam, orang beriman, betul? Kalau kita betul-betul beriman dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan, pengatur, pencipta, pemilik semesta alam. Kalau betul-betul kita mengimani ayat ini, mungkin nggak Bapak Ibu, satu kejadian tanpa sepengetahuan Allah mungkin tidak? Tidak mungkin kan? Semua Allah yang atur kan? Mungkin nggak kemudian kalau kita itu mati kelaparan tanpa Allah nggak tahu, kita mungkin nggak kira-kira? Kalau kita kelaparan Allah tahu nggak? Kalau kita butuh duit Allah tahu nggak Bapak Ibu?
Saya sering ngisi kajian yang Ustadz nanti dibayar sekian misalkan gitu, tapi nggak dikirim-kirim uang, nggak ada. Saya pikir, oh berarti Allah mikir, aku ini masih bisa hidup tanpa uang ini, ya udah aman lah, nggak usah dipikirkan. Paham Bapak Ibu ya? Bapak Ibu paham? Misalkan hak saya belum ditunaikan orang, paham Bapak Ibu ya? Tahu yang saya pikirkan? Berarti Allah taunya dan Allah sangat paham, aku ini masih bisa hidup tanpa uang yang dijanjikan untukku itu. Iya Bapak Ibu paham ya? Oke, oke, aman, jalan terus lah. Ya, dan buktinya hidup-hidup saja sampai sekarang kan Bapak Ibu. Sehat-sehat saja kan? Ya, Bapak Ibu. Ini bagus. Nikmat itu syukuri, baru nanti dikokohkan hati. Apapun bentuk nikmat, kecil besar, banyak sedikit, nampak atau tersembunyi, syukuri, maka Allah kokohkan hati. Allah kokohkan hati kita. Kokoh hati kita, kokoh. Mantap hati kita. Syaratnya apa tadi? Syukuri. Nikmat itu syukuri. Jangan nunggu gede baru bersyukur. Jangan nunggu tampak baru bersyukur. Jangan nunggu diapresiasi orang baru bersyukur. Jangan. Sekecil apapun, sesedikit apapun, setidak tampak apapun nikmat, syukuri. Ibu yang hari ini masih punya suami, suami belum sholat, tetap bersyukur punya suami. Ada orang nggak punya suami, betul? Ibu punya suami sholat tapi pelit, syukuri, nggak usah ngeluh, syukuri. Masih mending punya suami mau sholat, ada orang punya suami nggak mau. Jadi bagian pelitnya nggak usah dipikirin, itu bukan tugas Bapak Ibu ngurusnya, paham? Masalahnya kita adalah fokus kepada yang elek-elek tadi, betul? Ke orang, giliran ke sendiri, fokus yang baik, itulah pepatah, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kecil keburukan orang tampak besar, besar keburukan sendiri tak tampak. Betul? Nah, siapa itu? Kita, udah gitu aja kita. Mengaku itu lebih baik. Ya, ini bagus Bapak Ibu, bagus sekali. Jadi kata Profesor Dr. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat ini, ketika kaum muslimin di perang Badar itu menyadari, mensyukuri nikmat Allah, hujan turun, bisa mandi, bisa minum, setelah mandi badan jadi adem, oke? Badan adem di tengah gurun pasir yang panas, panas pikiran jadi tenang, bisa tidur, bangun-bangun badannya sudah segar. Ketika mereka mensyukuri ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hati bertambah kokoh. Maksudnya bagaimana Ustadz? Nih lihat, Masya Allah Bapak Ibu yang berbahagia. Hati bertambah kokoh itu apa maksudnya? Ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kaum muslimin itu yang hatinya kokoh, mereka itu percaya diri. Nah ini. Jadi orang yang kokoh hatinya percaya diri. Ya, enggak minder. Bapak Ibu tuh jangan minder, enggak usah minder. Kalau Bapak Ibu bilang, wah yang cantik itu kulit putih, pergi ke Itali. Pergi ke Itali. Orang sana itu malah cari krim biar kulitnya gelap. Kalau kita cari krim biar kulitnya putih. Ya kalau boleh mungkin Baiklin diminum, Baiklin diminum. Pengen putih. Iya. Ya. Nah ini benar Bapak Ibu, saya punya itu video seorang wanita Indonesia kulitnya gelap, dia bilang, saya ini dulu di Indonesia, SD sampai SMA, itu nggak ada yang suka. Karena saya ini kulitnya ireng, wajahnya nggak cantik. Begitu saya ketemu bule Itali, dia suka sama saya, nikah sama saya, punya anak. Saya sama suami suka buka stand di Itali, jualan, banyak cowok-cowok suka sama saya, dia bilang.
Terus dia cerita, saya itu ngelihat ada suami istri itu berantem gara-gara kulit istrinya kurang gelap. Kalau di kita berantem karena kulit kurang. Lah, kalau kita sadar kenyataan ini kan balik ke masing-masing. Kalau kita percaya diri, mau kulit putih atau gelap atau kayak manapun, kita santai, betul? Kemenangan kita tuh di kepercayaan diri yang baik tadi. Kokoh hati, keyakinan yang kuat, kita jadi percaya diri. Emang model itu harus putih? Enggak, banyak kulitnya gelap kan? Bapak Ibu pernah dengar Raja TikTok Khaby Lame? Betul? Dulu seorang karyawan kasar ya. Gelap, orang peranakan Afrika ya. Kulitnya gelap, hitam, botak. Ya, sekarang jadi model, brand ambassador, BOSS. Ibu jadi brand ambassador apa? Ya, padahal krim pemutihnya mungkin sudah jutaan ya. Jadi rupanya kalau kita percaya diri, kita ini menjadi orang yang sukses, tadi loh, enak. Ya, enak. Kita ke anak tuh, mau anak kulit gelap, hidung pesek, rambut keriting, enggak usah kita kemudian ini enggak. Kasihan kamu nak rambut keriting. Apa ini? Ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Hah? Aduh nak, hidungmu pesek, ayo tarik terus biar mancung. Apa ini? Apa ini? Kulitmu gelap nak, jangan sering keluar rumah, nanti tambah gelap. Apa ini? Apa ini? Kasihan nak, kamu pendek. Apa ini? Maaf Bapak Ibu, gelap, keriting, pendek, gendut atau kurus. Gendut ini kan, maaf. Kalau tidak sangat dekat, jangan biasa kita sampaikan ke orang. Paham Bapak Ibu? Rambut keriting, kulit gelap, badan pendek, jangan Bapak Ibu. Ya. Orang tuh kan sering ya, rambut saya itu kan, anak saya itu kan keriting ya. Wah, kriwil. Ya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi ini nih kebiasaan kita ini fokus kepada, coba fokus, oh anaknya baik, oh anaknya sehat, oh anaknya Masya Allah bening. Kan fokus yang baik-baik tadi loh. Itulah kenapa orang beriman itu hatinya kokoh, karena fokus kepada yang baik-baik, dia pandai bersyukur. Nikmat sekecil apapun disyukuri. Kenapa kita susah bersyukur? Fokusnya kita ke yang jelek-jelek. Itu bedanya, paham Bapak Ibu? Ngelihat orang tuh sisi kurangnya terus. Jelek, ireng, keriting, pendek, ireng, pesek, pendek, ireng, keriting, gendut, hidup. Tidak boleh ya, tidak boleh gitu. Ya, Bapak Ibu, kita yang harus mengajarkan kepercayaan diri ke anak kita, betul? Saya kalau lagi nyisirin anak saya rambutnya, ngikatin, kan dia suka ya diikatin bapaknya rambut kan. Saya kan suka ngikatin rambut dia ya. Ara cantik ya Pak? Oh cantik sekali, saya bilang. Anak perempuan paling cantik itu kamu, saya bilang. Benar, saya selalu begitu ke anak saya, Bu. Jadi dia punya kepercayaan diri. Ara pakai baju ini cantik. Jadi orang yang pertama kali dia cari validasi itu orang tuanya. Dan kita sebagai orang tua, karena dia anak kecil, wajib memberikan validasi positif ke anak. Jangan membuli. Salahnya kita ini membuli, betul? Cantik nggak nak? Opo, cantik. Welek. Wah, bullying di rumah.
Kalau kita dari awal sudah mengenalkan fokus kepada yang baik-baik ke anak kita, ke diri kita, ke keluarga kita, itu akan menjadi kebiasaan dan nanti dia mudah bersyukur, betul? Menilai orang, melihat orang, dia juga begitu. Ini kita enggak. Betul sih, ustadznya muda, ganteng, suaranya jelas, materinya bagus, lucu. Ya kurangnya satu aja sih, kurang door prize. Fokusnya kurang tadi, betul? Ya, betul sih kajiannya rame, tabligh akbar, yang datang sampai jalan, tapi ya tadilah, panas. Kata-kata tapi itu kan menghilangkan baik, 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 terus tiba-tiba tapi, baik, 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 tiba-tiba tapi, welek jadinya. Itulah pepatah ini lahir di Indonesia, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Jadi maaf Bapak Ibu ya, tidak memihak ke siapapun ya. Yang bersalah tetap diproses, kan begitu ya. Ketika terjadi sebuah mobil yang ya kan sempat berhenti, kemudian lanjut kan ya. Pak Mahfud MD bilang apa Bapak Ibu? Nah, memang prosedur begitu. Ini kalau sempat mobil ini berhenti, dilempar bom molotov, itu semua yang di dalam mobil itu mati. Bapak Ibu harus tahu kondisi namanya ricuh. Paham Bapak Ibu ya? Jangankan maaf mobil aparat. Tidak pernah nonton po, mobil yang diteriaki maling cuma diteriaki, akhirnya rupanya salah, betul? Mobil BMW yang mahal sekian miliar, mobil orang biasa, bukan orang biasa maksudnya itu bukan rakyat biasa, ini orang kaya, tapi bukan pejabat, bukan aparat, dirusak juga, betul? Ya kalau memang fokusnya kepada aparat dan pejabat, ya harusnya mobil yang sana aja dirusakkan gitu. Tapi kenyataannya motor ojek kebakar juga, nah gitu. Berarti dia kan, maaf loh Bapak Ibu, kita harus adil, betul? Artinya begini, oh iya ya, kalau kondisi, saya tidak tahu cara membacanya ya, chaos atau chaos itu saya tidak tahu. Kondisi seperti itu, memang kita balik lagi, oh ya, susah diprediksi. Oke, tugas kita adalah, ya kalau ada seramai-ramai itu kita menjauhkan diri dari sana. Karena kita ini bukan orang-orang kuat. Saya mengakui Bapak Ibu, saya tuh nggak kuat berdiri lama-lama di jalan gitu, teriak, enggak kuat, saya enggak kuat. Saya kalau disuruh ngisi kajian 3 jam kuat. Tapi kalau berdiri orasi di jalan itu saya tidak kuat. Wah, enggak kuat, suara saya enggak kuat. Saya enggak kuat, itu aja Bapak Ibu. Mungkin iman saya dianggap lemah, iya mungkin iya Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu. Oke. Kemudian, ini bagus sekali. Tadi pertama kita bahas, ketemu kan. Kokohnya hati orang beriman itu lantaran mereka mensyukuri nikmat sekecil apapun. Bagaimana mereka bisa mensyukuri nikmat sekecil apapun? Sesedikit apapun, setersembunyi apapun. Bagaimana cara mereka kok bisa? Oh, rupanya mereka fokus kepada yang baik. Gitu ya tadi ya? Mereka fokus kepada yang baik. Oke, ini bagus. Itu yang pertama. Kemudian ada nih, mamin ahadin min khalqillahi illa wa huwa ila. Tidak ada satupun ciptaan Allah kecuali pasti semua Allah yang atur dan kendalikan. Ini dicatat baik-baik. Apa itu? Token listrik habis. Iya, token listrik habis. Benar kan? Token rumah sudah saya isi tadi pagi, paham apa ya? Nggak mungkin rumah saya baru pagi tadi saya isi tokennya. Nah, ini kemungkinan token masjid, paham apa ya? Benar kan? Bapak Ibu jangan tersinggung ya. Saya itu, kalau anak saya dan ibu saya itu penciumannya kuat. Kalau saya termasuk agak bagus mendengar kata orang begitu. Kadang apa ini gitu ya. Kadang-kadang ada ibu ngobrol di belakang itu cerita siapa gitu. Saya itu dengar loh Bapak Ibu. Jadi kadang materi saya itu terganggu itu gara-gara dengerin curhat mereka berdua itu loh. Kadang di pojok mana gitu kan.
Duh gitu ya. Jadi sambil ceramah itu mikirin gosip orang banget. Enggak, tapi rahasia terjaga. Paham Bapak Ibu ya? Rahasia aman. Ya, tenang, tenang Bapak Ibu. Rahasia aman ya. Ya, ini maaf Bapak Ibu, kita lanjut. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali semuanya terikat kepada Allah ketentuan hari ini dan masa depannya. Semua. Ibu, bapak, suami ibu, istri bapak, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, apalagi negara, semua kembalinya kepada Allah urusannya. Semua, kami ulangi, kembali kepada Allah urusannya. Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu mengendalikan diri sendiri kecuali semua kepada Allah kembalinya. Urusannya, menentukannya, mengaturnya. Apa maksudnya nih? Ini bagus Bapak Ibu, ini bagus. Kalau bagian yang kedua ini kita sudah paham, oke, kita paham bagian kedua ini, kita mengerti. Terus apa nih pentingnya Ustadz? Mudah bagi Allah membalik situasi kondisi itu mudah. Saya waktu kecil, ada keluarga saya itu yang memprediksi orang sini nanti gagal ini. Tidak akan jadi apa-apa. Hanya karena saya dengan adik saya berbeda. Adik saya ini pinter dari kecil, maaf masalah bangunan. Di kampung yang namanya orang tua atau keluarga, kalau pinter itu kan memasak dan bertukang, betul? Jadi kalau nanti ada keluarga minta tolong, memaku sesuatu gitu ya, tempat saya memaku, di sini apa itu? Tang, tang, tang. Memaku ya? Ya, pakai palu itu ya. Itu kan maaf saya sering gagal Bapak Ibu. Tolong itu dipakuin, tang, tang, bengkok, tang, tang, bengkok. Nah, itu saya. Adik saya bisa. Tang, 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 bagus. Waran sini nanti nggak jadi apa-apa nih. Gagal ini. Cuma makuin paku satu aja gagal. Sama belajar. Saya tuh kecil malas belajar, kecil. Adik saya yang perempuan rajin belajar. Waran sini mau jadi apa ini? Belajar males, kerjanya main bola, main bola, main bola, main gitar, lari, main bola, lari, main gitar. Itu dari kecil kan saya kayak gitu Bapak Ibu. Orang malam minggu saya latihan lari. Pagi sore main bola, hobi bola, sampai patah tangan. Itu dulu kecil saya. Bapak Ibu. Sementara dua adik saya terkecil itu rajin belajar. Wah ini nanti jadi orang nih, hebat. Orang sini nggak jadi apa-apa. Mudah kan bagi Allah membalik prediksi, betul? Ya, rupanya bisa hidup. Alhamdulillah saya nggak kelaparan lah, ingin Bapak Ibu ya. Ya dikit-dikit bisa bantuin keluarga. Ya gini-gini saya nyekolahin adik-adik saya, kan gitu Bapak Ibu ya. Ya. Iya mungkin murah, iya murah kata ibu-ibu, ya kan? Ya, uang masuknya itu saya nyekolahin berapa belas orang Bapak Ibu ya, berapa puluh juta gitu ya, 50 juta lebih pakai uang pribadi. Belum SPP, betul? Ya, SPP kalau 15 orang, satu orang sejuta ya kali ini aja sebulan. Nah Bapak Ibu, yang kuliah satu semester 8 juta. Nih kalau suatu hari adik saya yang kuliah ini dengar ya, biar dia tahu. Saya tuh pernah suatu hari itu nangis cuma cari pinjaman untuk bayarin uang SPP dia, karena saya nggak punya uang. Nggak, biar tahu Bapak Ibu. Mudah kan bagi Allah membalik sesuatu, betul? Karena semua Allah yang atur, kita nggak usah sok tahu. Anak, sama. Ada satu rajin belajar, satu malas. Nggak usah diprediksi, nggak usah. Masa depan siapa yang tahu, betul? Sama perang Badar, 313 melawan 950. Oh, jumlah sedikit, kalah. Kata prediksi orang, menang kata Allah. Anak ini gagal, sukses kata Allah, betul? Anak ini sukses, gagal kata Allah. Gampang bagi Allah, gampang. Allah yang atur, Allah yang menentukan. Maka kita manusia ini jangan merasa memiliki kekuasaan terhadap sesuatu, jangan. Semua adalah hak kuasa Allah. Tat, aman kok Tat?
uang saya banyak, tabungan saya banyak, aset saya banyak, anak cucu saya aman, mati anaknya semua, ada? Ada. Baru 30 tahun anaknya umurnya rata-rata, meninggal. Mending meninggal, mending. Ada yang maaf, pecandu, pejudi. Maaf, free sex, pesta seks anaknya. Maaf. Candu narkoba, pejudi. Masuk ke dunia prostitusi. Padahal anak orang kaya, perempuan. Dia bilang, ya gairahku dinikmati ganti-ganti laki-laki, dia bilang. Tidak sakit sebagai orang tua. Padahal orang tua sudah deposito banyak untuk anaknya, betul? Disiapkan rumah yang mewah, mobil yang mewah. Mudah bagi Allah, mudah. Kalau kita lupa bersyukur, apa yang terjadi? Dibalik sama Allah, dibalik. Dibalik. Semua makhluk di muka bumi ini kembali kepada Allah urusannya. Tidak ada yang bisa memutuskan sendiri, tidak ada. Semua kembali kepada Allah urusan kita. Apa maksudnya nih Ustadz? Ini bagus. Orang yang beriman itu kokoh hatinya karena percaya semua yang ngatur adalah Allah. Anda boleh prediksi anak saya gagal, tapi saya yakin Allah yang menentukan masa depan. Betul? Kata orang dulu pondok pesantren itu santri nggak bisa jadi apa-apa. Pemenang robotik di Korea, anak pondok. Kemarin ketemu dengan saya. Yang hari santri kan nanti yang robotik, santri dua-duanya. Bapaknya AD, Angkatan Darat. Ya, ibunya itu sampai nanya ke saya berkali-kali. Benar nggak hadisnya kalau ibu mendoakan anak ketika sujud, habis tahiyat akhir sebelum salam? Oh benar, itu sahih hadisnya, saya bilang. Hadisnya sahih. Benar Bapak Ibu. Itu subhanallah Bapak Ibu. Anaknya pemenang robotik di Korea tingkat dunia. Orang pondok pesantren. Orang dulu bilang anak pondok tidak bisa berprestasi di bidang agama. Oh ini luar agama, robotik. Nanti hari santri tayang Bapak Ibu. Ya kan masukin anak jadi santri itu kan salah satu bentuk usaha kita, betul? Hasilnya seperti apa? Kita balik lagi sama Allah tadi. Kenapa kadang gagal? Terlalu percaya kepada pondok, terlalu percaya kepada sekolah, lupa mengawasi. Padahal di semua tempat orang bisa saja berbuat yang tidak baik. Jangankan pondok pesantren, wong di Masjidil Haram aja banyak yang nggak baik-baik, betul? Coba kalau ada yang minta-minta kita kasih satu, langsung ngumpul kan? Nggak lihat video yang baru viral tuh, ibu-ibu melanggar tempat yang nggak boleh masuk perempuan, maksa masuk. Dilarang malah mukul aparat kan? Mukul siapa? Yang kalau di sana tuh? Askar, kalau di sana kan disebut askar ya, askar. Dipukul sama ibu-ibunya, yo dibalas. Orang Arab mukul ya dipukul kan gitu kan. Pukul-pukulan. Artinya begini, kita jangankan di tempat yang jauh dari tanah suci, di tanah suci. Coba lihat orang kalau rebut-rebutan ke, maaf, Hajar Aswad. Maaf, sikut-sikutan kan? Jadi kalau mengajak manusia, itu kadang ketertiban itu sulit. Lagi tawafnya masih aman. Ketika ke Hajar Aswad, ke Hijr Ismail, betul? Kurang suci apa Mekah itu? Ada jaminan di sana orang akan on the track? Enggak. Yang ada adalah kepentingan pribadi masing-masing. Sikut-sikutan, bahkan maaf, ada yang sampai lemes kan keinjak-injak. Masih ingat kasus Mina? Di terowongan, meninggal betul? Jadi jangankan demo di jalan. Orang di tanah suci lagi haji, bulan haji di tempat suci. Di Mina kan? Mau di terowongan itu ya? Silakan baca lagi buka beritanya. Keinjak-injak. Bukan gajah yang menginjak. Bukan pendemo yang menginjak. Siapa? Orang haji, betul? Kenapa? Chaos tadi loh. Kondisinya itu ricuh. Kalau kita ini berpegang kepada, oh semua yang atur Allah, ini orang rame, aku perempuan ndak usah lah ngotot ke Hajar Aswad. Selesai. Selesai. Ngapain ngotot, betul? Tahu perempuan, ditawarin lah sama bapak-bapak, saya bisa mengajak Anda ke sana dan sampai enggak Pak, enggak. Ini kan sunnah Pak ya. Mencium, menyentuh Hajar Aswad hukumnya dan kondisinya crowded, ya sudahlah saya ndak usah. Ya sudahlah saya tidak
Saya maaf Bapak Ibu, Ustadz masih muda, punya fisik yang prima, tapi saya tidak ngotot ke sana. Khawatir saya ikut orang. Jadi saya tidak ke sana. Itu yang dimaksud, semua urusan kita ini kembali ke Allah. Fokus kepada yang wajib, jangan fokus kepada yang sunnah. Ya kalau wajibnya kita tawaf, tawaf sajalah, betul. Sama sholat di Hijr Ismail. Kalau itu bukan rukun, kalau bukan itu wajib, ya kalau bukan loh ya, apalagi berdoa, ini dosa panjang-panjang betul. Ini ada yang sampai di Raudhah itu loh. Lama-lama, doa tuh the point aja, tuh the point. Berdoa tuh enggak usah ngalor ngidul, paham? Doa kok ngalor ngidul, emang dipikir Allah itu enggak paham? Paham. Si ibu yang anak yang berprestasi tadi Bu, ketika ditanya, besok tayang itu. Bagaimana doa ibu? Ibunya jawab gimana? Saya kalau doa tuh to the point aja Ustadz. Saya kalau berdoa itu enggak aneh-aneh, to the point saja. Ini Raudhah itu gantian kan, ya sudah to the point saja. Semua urusan kembali kepada Allah, kalau memang baik nanti terkabul. Kalau memang itu rezeki kita nanti dapat, kan gitu. Jam berapa? Sudah mau 1 jam. Lewat 27 ya. Ini masih panjang ini. Ya. Kita lanjut. Sebaliknya, Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba fadribu. Dan kami akan lemparkan, tancapkan ketakutan di hati orang-orang yang kafaru. Orang-orang jahat, pemaksiat, orang-orang yang memusuhi kebenaran, orang-orang yang memusuhi kebenaran, kebaikan Islam, maka Allah tancapkan ke hati mereka rasa takut. Ini bagus. Sebagaimana di awal kita sudah bahas, kokohnya hati orang beriman itu ada kaitan dengan rasa takut, rasa khawatir, gentar pada musuh kebenaran. Kalau memang kita benar, banyak menyuarakan riba, kenapa sekarang akhirnya riba tetap menang? Saya ini curiga, kita ini menyuarakan riba, ini juga cari untung, betul? Banyak loh itu badan keuangan yang katanya non riba, tapi rupanya keuntungan mereka lebih besar loh. Ada, maaf, BPR di Jogja ini cerita ke saya, yang cerita tuh langsung paling tingginya lah. Ini Tat, biar Ustadz tahu juga, kata beliau. Banyak BPR tuh minjam ke kami. Banyak orang bikin properti katanya rumah syariah non riba, itu minjem ke kami Tat. Ustadz tahu si fulan, bikin perumahan islami, perumahan syariah, itu minjemnya ke kami Tat. Mereka iklannya no riba, tapi minjemnya ke kami Tat. Ya ketawalah saya. Kadang no riba ini, coba dicek. Itu betul-betul dengan pemahaman dan keyakinan yang benar atau cari keuntungan juga, betul? Jangan-jangan keuntungannya lebih besar, itu loh. Itu kan rahasia umum, betul? Makanya kan kemarin lagi rame itu, membandingkan BSI sama BCA kan? Lagi rame kemarin. Rame itu Bapak Ibu. Lah ini katanya syariah. Lah kok gini? Kan begitu Bapak Ibu ya? Ya kita nggak tahu ya, ini bukan dunia kita. Tapi kembali ke topik kita tadi. Kita yang menyuarakan kebenaran, banyak suara-suara kebenaran disampaikan. Kenapa masih kalah? Ini penting. Jangan-jangan menyuarakannya ini bukan tulus. Tapi ada udang di balik bakwan. Bukan batu. Ya. Ada udang di balik bakwan. Makan semuanya. Betul? Hah? Nyari keuntungan dia. Pernah Bapak Ibu, kita itu ditawari oleh sebuah BMT Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita membandingkan, kaget. Lebih besar Bapak Ibu. Kan maaf Bapak Ibu, saya itu suatu hari pengen ganti mobil. Karena mobil saya itu udah tua. Tahun 2003. Udah rusak-rusak. Suatu hari dulu sekali. Tertariklah saya. Ditawarin, Ustadz. Nanti Ustadz kalau lewat kami, ini syariah, Ustadz no riba, tidak ada riba-riba. Lah saya hitung lah, kok bisa saya, wah ini lebih pula mahal lagi.
Paham Bapak Ibu? Enggak jadi. Pengen ganti mobil kan kalau keluar kota itu saya jujur akhirnya susah mikir mobil, betul? Ini mobil gimana kan gitu ya. Pengen waktu itu nak nyicil kan gitu Bapak Ibu ya. Akhirnya enggak jadi. Lebih besar jadinya. Balik ke ini. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b. Kami tancapkan rasa takut, khawatir, gentar di hati orang-orang yang kafaru. Jadi kalau kita menyuarakan kebenaran kok kalah, jangan-jangan kita masih gila like, komen, share, gila followers, betul? Ya. Saya pribadi Bapak Ibu saya sudah tidak berpikir like, komen, apresiasi itu enggak mau saya sekarang. Fokus kepada kebenaran saja, betul? Karena kalau kita enggak fokus kepada kebenaran lah, nanti Bapak Ibu kan sebagai jamaah yang mau ngaji ini kasihan, betul? Lah kalau saya enggak yakin gimana Bapak Ibu mau yakin? Saya harus yakin dulu, betul? Jadi udahlah saya enggak usah mengejar yang kayak gitu. Terus kenapa Ustadz mau isi di televisi kalau orang tanya saya? Saya berharap itu jadi wasilah, orang yang enggak tahu jadi tahu. Saya berharap itu jadi wasilah kalau memang orang yang tadi enggak ngaji karena ustadznya kurang terkenal, besok mau ngaji karena ustadznya terkenal, tapi tetap materi kita yang baik-baik. Kan begitu Bapak Ibu ya? Pengennya saya tuh begitu. Ya. Nih, Bapak Ibu kan lihat ada perangkat baru ya. Perangkat baru kan? Ini yang wakaf Bapak Ibu. Ibu rumah tangga mencoba dunia medsos, podcast, punya alat, punya laptop, banyak, lengkap, 2 perangkat. Yang satu diwakafkan ke ustadz lain, yang satu beliau wakaf ke kita. Ya. Dan kagetnya beliau itu jauh-jauh dari Malang ngantarin ke Jogja. Dan tidak minta dipublish. Enggak ada, tolong foto bersama nanti menjadi dokumentasi biar dipublish. Enggak ada. Sekarang kenapa diwakaf Ibu? Saya mau fokus jadi ibu rumah tangga. Bagus ya? Kenapa wakaf ke kami Bu? Kami lihat Ustadz sangat sederhana perangkatnya. Betul saya bilang. Jangankan ibu-ibu diminta wakaf beli kamera laptop, uang kas kita kurang terus. Apa kata yang biasa ngitung, Tat maaf ya, amplopnya kurang Ustadz. Karena kasnya kurang, oh enggak apa-apa saya bilang. Seberapanya saja saya bilang, enggak apa-apa saya bilang. Paham Bapak Ibu ya? Oh coba kalau Ustadznya tabligh akbar, masuk yang merah-merah tadi kan. Tahu saya Bapak Ibu. Kalau ustadznya nggak kondang ya masuk 2.000, 5.000, 2.000, 5.000 begitu kan. Saya bilang enggak apa-apa. Ini kita belajar nih. Ya, jauh-jauh kan dari Malang ngantarin ini tuh ya. Kamera, laptop, perangkatnya Bapak Ibu biar bagaimana connect. Selama ini kan kita tuh enggak ngerti Bapak Ibu. Tapi ada satu kata bagus. Kami melihat Ustadz yang sudah besar medianya itu jarang sekali ngajarin yang baru kecil medianya, jarang sekali. Saya nggak mau sebut ya, nanti nggak enak. Jadi maaf Ibu, kami yang medianya nggak bisa ini Bapak Ibu nggak pandai bermedia. Kami nggak ngerti. Sampai cuma mau langganan apa itu software ya Mas Andri ya, software. Itu tuh kita nggak paham. Mana ada donaturnya? Cuma langganan software itu nggak ada donaturnya kan. Saya bilang nanti saya yang bayar, saya bilang. Karena kan mau ngedit video itu kan butuh software, betul Bapak Ibu? Sekarang apa-apa pakai software. Ya. Itu cerita banyak yang sudah besar medianya tidak mau ngajarin ustadz-ustadz yang masih kecil medianya. Enggak mau. Pengen ustadznya gede, manfaatnya besar, tausiahnya tersebar kemana? Mana? Idenya, betul? Idenya. Amalnya. Prakteknya. Hah. Nah, kami pengen Ustadz Ransi itu menjadi besar. Idenya, sarannya, kebutuhannya. Mau besar itu Bu, silakan Bapak Ibu cek. Itu Ustadz rata-rata. Udah yang paling dekat Ustadz Rizky di Wonosobo. Itu tim yang megang media beliau itu 12 orang.
Pengen asuransi besar kan? Satu orang, ya takmir, ya ngajar TPA kan gitu ya. Ngedit video, nyapu masjid, ngepel masjid, nah, oke? Nemenin Ustadz ke Jakarta, megangin hanger baju, megangin sarung, nungguin, bawain peralatan Ustadz. Jadi Mas Andri itu kayak patung ini. Pegang Mas ya, sebentar Mas ya, sabar ya Mas ya. Saya pakai sarung dulu. Siap Ustadz, begitu ya. Maaf, pernah nggak Bapak Ibu mikirin yang kayak gitu kemudian, oh iya ya. Ustadz-ustadz yang dakwanya tersebar di mana-mana yang Bapak Ibu gampang akses, itu rata-rata tim medianya besar. Mereka ngebus semuanya. Nah, sementara kita pengen Ustadz Ransi itu besar, dikenal di mana-mana. Ya idenya, sarannya bagus. Cuma yang pusing kami kan. Kami yang menjalani ini yang pusing. Ya kalau mau kayak gitu tuh kan kita semua andil kan gitu ya. Ini enggak. Makanya saya bilang di jalan ya, akhirnya sadar kan Mas, tak gituin. Yang punya ide banyak, yang berkorban balik lagi. Boro-boro ya berkorban yang gede-gede. Kadang berkorban waktu aja susah, betul Bapak Ibu ya? Nah ini kita kembali Bapak Ibu. Jadi akhirnya kita sadar, kenapa kita itu jadi takut, takut berkorban, betul? Takut berjuang, betul? Kita akhirnya sadar, ayat ini dia, kafaru. Kenapa orang-orang Quraisy di perang Badar itu mereka diberikan rasa takut? Ini ibu ini subhanallah dari Malang jauh-jauh ke sini. Pengen ngantarin ini bu. Pagi ini balik lagi nih. Karena nggak mungkin langsung pergi. Dia bawa anak. Beliau tuh bawa anak. Saya sampai bilang, nanti kami silaturahim. Kalau kami ke Malang, kami nyambung silaturahim. Kami insya Allah ketemu. Jauh-jauh Bapak Ibu ngantarin. Itu Mas Andri cerita, berapa harga laptop ini Mas? Ini yang bagusnya Ustadz, ini 16-an juta harganya. Saya cerita, maaf, saya bilang handphone ini dipakai untuk live, itu saya belinya nyicil, saya bilang. Saya beli pakai uang sendiri. Ini iPad untuk kajian, karena saya nggak mungkin bawa kitab banyak-banyak, itu saya belinya nyicil, saya bilang. Sempat mau digadaikan. Gitu. Ustadz yang gak ada duit kan? Saya bilang, Bapak Ibu, saya nyicil. Iya Ustadz kami tahu, karena kami tahu media, kami nonton terus kajian Ustadz. Kami melihat ini Ustadz ini medianya sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, saya bilang sangat-sangat sederhana. Beliau bilang, banyak sekali orang tidak perhatian dengan media Ustadz yang masih kecil. Tapi kalau Ustadz sudah besar yang perhatian banyak. Mau beliin kamera 100 juta. Pernah nggak Bapak Ibu dengar harga yang berdiri ini namanya apa? Tripod. Saya pernah dikasih tahu sebuah media. Ustadz tahu nggak Ustadz Fulan itu harga tripodnya berapa? Nggak tahu, 100 juta. Jadi ini bagus Bapak Ibu. Kadang kita perhatian ke yang sudah besar kan? Kalau yang kecil-kecil itu kan kita kadang kurang perhatian. Kenapa? Tidak menguntungkan. Itu yang kajian tadi malam, betul? Kita beramal itu masih memikirkan hubungan dengan manusia dapat manfaat tidak? Ini yang perlu kita perbaiki. Nah, orang-orang yang kafaru kata Allah ini dilemparkan rasa takut kepada mereka, ditampilkan ayat lain. Surat An-Nahl ayat 112. Ini bagus. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah memberikan permisalan satu negeri yang dahulunya aman lagi tentram, bukan satu manusia, satu negeri yang banyak manusia, bukan satu manusia, satu negeri yang banyak manusia isinya.
Allah memberikan permisalan sebuah negeri. Allah berikan permisalan sebuah negeri yang tadinya aman lagi tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang kepadanya rezeki yang melimpah ruah dari segenap tempat, dari segala arah. Fakafarat bi an'umillah. Kemudian mereka mengingkari nikmat Allah. Tadi orang beriman hatinya kokoh, kenapa? Mensyukuri nikmat. Sekecil apapun, sesedikit apapun, setersembunyi apapun nikmat, syukuri, kokoh hati. Sebaliknya, fakafarat bi an'umillah. Satu negeri, banyak orang, aman, tentram, didatangi rezeki dari segala arah, kemudian mereka mengingkari nikmat Allah. Fakafarat bi an'umillah. Fa'adzaqaha Allahu libasul ju'. Maka Allah hukum orang ini. Allah timpakan kepada mereka satu negeri ini libas, baju ju', bencana kelaparan, haus, tak pernah merasa kenyang, tak pernah merasa haus, tak pernah merasa kenyang, tak pernah merasa lepas dari haus. Haus terus. Sudah minum es lemon, pengen es teh. Sudah es teh, pengen es jeruk. Sudah es jeruk, pengen jus apel, jus pokat, jus mangga, jus semangka, jus. Haus terus. Lapar terus. Hah? Stik kambing, stik sapi, sapi New Zealand, sapi Australia, sapi Brazil, sapi Jepang. Bosan makan stik gado-gado, lotek gado-gado, lotek bakso. Lapar terus. Itu tuh hukuman. Akhirnya spending budget untuk kepentingan pribadinya tinggi. Pelit dia, betul? Itu hukuman, pelit itu hukuman. Nah ini spend budget kita jalan-jalan nih ke Labuan Bajo katanya. Baru pulang dari Aceh, jalan-jalan. Sudah spending budget ke Labuan. Begitu lewat kota infak, dikit-dikit aja lah, wong kita mau jalan-jalan. Haus, lapar. Pengen jalan, pengen makan, pengen belanja, pengen jalan, pengen makan. Tidak ada yang salah dengan makan, minum, belanja, jalan-jalan, tidak ada yang salah. Tapi jangan haus. Paham Bapak Ibu? Semua ada durasinya, betul. Kenapa kita kalah? Umroh itu sunnah, tapi jangan kehausan. Tahu kehausan? Gila umroh, betul? Ada loh ibu-ibu itu umroh itu 3 bulan sekali. Ya travel suka. Disanjung-sanjung, Masya Allah ibu soleha. Mentang-mentang umroh itu. Rupanya tetangganya kelaparan. Bapak Ibu. Ayo. Ya bukan berarti umroh salah, tidak ada yang salah, betul. Umroh itu ibadah, sunnah, bagus. Tapi yang salah tadi loh, haus. Tahu haus ya? 3 bulan sekali berangkat, 3 bulan sekali berangkat. Dia orang sangat kaya kok, dia sedekahnya lebih banyak, enggak apa-apa, bagus. Ya, kata para ulama, jangan sampai kepentingan pribadi kita itu di atas kepentingan agama kita keluarnya. Jangan sampai. Urusan agama itu nomor 1. Dakwah itu nomor 1. Pekerjaan yang lain sampingan. Pengeluaran lain sampingan. Pengeluaran untuk urusan agama nomor 1. Nomor 1 Bapak Ibu. Ya. Nah, coba. Nah, muncul dia. Makanya ketika syuting alhamdulillah ibunya inisiatif, "Bang, aku bawa jauh-jauh arah ya, Bang." "Ya," saya bilang. Khawatir lagi live muncul dia kan, "Abah," saya.
Jadi rame kan, nggak bisa langsung iklan, nggak bisa kan. Yang live tausiah kan langsung terus aja kan. Ya, jamaahnya jadi anu kan, kakaknya kayak fokus nggak terganggu, cuma kan tamu tak diundang datang gitu kan. Besoknya di warning saya, tolong Ustadz besok anak dikondisikan. Ya tadi ada, udah enak juga kan. Ibunya inisiatif, bang tak ajak jalan arah ya. Ya, saya bilang nggak apa-apa, carilah tempat jalan, saya bilang. Bapak Ibu. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Allah timpakan kepada mereka yang mengkufuri nikmat Allah tadi berupa pakaian kelaparan, bencana kelaparan dan ketakutan. Rasa takut dan lapar terus-terusan. Makan gak pernah kenyang, minum gak pernah puas, jalan-jalan gak pernah puas, lapar terus. Dipuji gak puas-puas, lapar pujian, lapar jalan-jalan, lapar baju, lapar mata. Nah, paket sehari datang 12 kali. Dikit-dikit paket, dikit-dikit paket. Murah kok katanya. Lapar terus. Bapak Ibu. Enggak, jangan bilang kena. Bima kanu yasnaun. Ini karena perbuatan mereka. Apa perbuatan mereka? Fakafarat bi an'umillah. Kenapa orang jahat, pemaksiat, orang kafaru tadi hati mereka penuh rasa takut. Mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah. Syukur nunggu banyak. Syukur nunggu hebat. Syukur nunggu besar. Syukur nunggu terkenal. Kafarot. Tak pandai bersyukur. Paham Bapak Ibu? Ya? Coba lihat. Tadi kita cerita anak keriting ireng pesek tadi loh. Saya bacakan. Ar-ru'bu jundiyun min junudillah. Rasa takut itu adalah tentara Allah yang Allah punya kuasa memasukkan ke hati orang. Jadi yang takut miskin, yang takut berbagi banyak, yang kalau ada 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, masuk 2 ribu. Itu sengaja Allah masukkan ke hatinya. Ini. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Allah timpakan ke hati mereka, ke dalam hati mereka ditimpakan apa? Lapar dan takut. Takut miskin. Jangan ngasih banyak-banyak ke kota infak, jangan. Kita nanti mau makan. Kita mau jalan-jalan. Nanti yang kaya kajian. Ya, itu gitu kan. Jadi kalau lewat itu kalau bisa beri yang selapangnya. Saya tidak setuju. Biarlah 1.000 yang penting ikhlas. Saya tidak setuju. 100.000 tidak ikhlas lebih baik. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan kita itu bisa ya, bisa lah bantu memberi ke orang-orang dari infak itu kan bisa ya, dari kas itu bisa bantuin. Sekarang boro-boro, jangankan bantuin orang kan begitu ya. Minus tuh yang karena tadi kan takutnya muncul kan. Rasa takut dalam urusan dunia itu hukuman dari Allah. Allah yang menancapkannya. Allah yang menimpakannya. Bisa dipahami gampang ya. Kokohnya hati orang beriman lantaran mereka mensyukuri nikmat Allah. Sekecil apapun, walau sedikit, walau tidak tampak disyukuri, maka
orang ini hatinya akan kokoh. Bila mana keimanan sudah kokoh, pertolongan datang. Nasrun minallah turun. Sebaliknya, bila mana orang-orang itu mengkufuri nikmat Allah, tak pandai bersyukur, nunggu banyak baru bersyukur, nunggu besar baru bersyukur, nunggu tampak baru bersyukur, maka Allah akan timpakan ke hati mereka lapar dan takut. Fokus untuk pribadi dan keluarganya terus. Sulit berjuang untuk agama. Itu yang kita bahas tadi. Mereka, pengusaha-pengusaha yang tidak muslim itu, kenapa kadang sukses dibanding orang muslim? Kenapa? Kekhawatirannya sebagai CEO itu minim. Dia pikir adalah yang kaya itu adalah perusahaan, yang besar itu brand. Kalau brand besar, bukan saja aku, bukan saja karyawanku, nanti anak cucuku juga sukses. Sementara kita kadang muslim, usaha baru dikit, maaf ya, tiba-tiba pengen bangun masjid, tiba-tiba pengen bangun pondok pesantren. Akhirnya apa? Maaf sekali. Karyawan kadang-kadang maaf gajinya gitu-gitu aja. Oke? Kita memuliakan karyawan itu kurang. Yang kaya itu, maaf, personal di komisaris, CEO, sementara perusahaan. Paham ya Bapak Ibu ya? Kenapa mereka yang tidak muslim malah usahanya besar-besar? Mereka paham strategi. Yang kaya itu perusahaan. Kan gitu ya? Ini enggak, apalagi maaf kalau ada pengusaha muslim kaya, itu banyak tuh. Dai-dai yang tidak tulus tadi bergantung ke sana, betul? Saya kemarin ketemu pengusaha itu, Bunda Siti Aisyah itu kan kaya raya, suka sedekah, sampai ceritanya setiap pagi itu mikir, bangun tidur tuh mikir pertama, tahu pikirannya apa Bapak Ibu? Aku hari ini sedekah kemana ya? Itu gitu Bapak Ibu. Kenapa Ustaz nggak minta nomor? Ini penting. Nah ini penting, tak kasih tahu. Ini adab. Karena beliau ini sudah bertahun-tahun membantu, salah satu yang dibantu istiqomah dari dulu tuh Hidayatullah beliau bantu. Lah ngapain saya ngambil lah Pak orang, paham Bapak Ibu ya? Udahlah, fokus saja ke sana. Kembangkan dakwah dari teman-teman Hidayatullah. Selesai kan? Saya bisa aja tuh, ya yang lain pada minta nomor saya enggak, diam aja saya. Daripada nanti tiba-tiba saya ngechat. Kan beliau cerita ya, kadang-kadang bingung mau bantuin siapa, tiba-tiba ustadz tertentu ngechat, Bu ini kami butuh bantuan, saya bantuin. Enak banget ya. Oh kalau saya tak chat setiap hari, paham ya. Jadi bingung, Ustaz Ransi lagi, begitu ya. Bagian dari adab, paham Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada tempat di mana beliau berwakaf ya sudahlah, lanjut saja di sana istiqomah. Ya, mudah-mudahan dakwah dari teman-teman di sana makin besar, makin luas, makin banyak. Selesai kan Bapak Ibu ya? Ya. Ah ini ketemu kita. Enak ini ketemu. Jadi hari ini kenapa kita yang muslim masih kalah? Maaf. Kita ini kurang mensyukuri nikmat. Kita itu bersyukur kalau ustadznya kondang, betul? Kalau ustadznya lucu, kalau jamaahnya banyak, kalau infaknya banyak, kalau snacknya enak, kalau masjidnya bagus, kalau ustadznya viral. Nah, jangan. Ustadz, na'uzubillah, ustadz bersyukur kalau jamaah banyak, enggak, saya enggak mau. Saya punya banyak kajian sedikit Ibu. Kalau pada subuh tuh cuma 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang paling banyak. Saya udah berkali-kali bilang, Bu, subuh tuh ke sini ke beberapa laki-laki. Mungkin ada 5-10 kali saya ngomong, ya enggak datang-datang. Enggak datang-datang. Berkali-kali saya bilang, kurang apa lagi itu? Ya kalau saya jadi murid itu kan malu ya. Oh ini ustadku udah ngomong loh. Bu, kalau subuh tuh ke sini kan gitu ya. Biar jangan cuma 5-4 orang kan, pengennya begitu, ya enggak datang. Jadi ustadz tuh enggak boleh bersyukur kalau jamaah banyak, amplop tebal tuh enggak boleh. Disorot kamera baru bersyukur tuh enggak boleh. Kita tuh harus bersyukur walaupun tidak disorot kamera, betul? Ngaji orangnya dikit, bahkan tidak ada amplop, betul? Makanya kalau dihitung-hitung, oh iya ya, Ustadz Ransi itu lebih banyak yang tidak dibayar kajiannya daripada dibayar, selesai. Saya harus bersyukur, masih ada orang mau kajian, betul Bapak Ibu? Ibu-ibu ngaji misalkan, enggak terlalu banyak, kan saya pengen Bu ya, ngundang Ustadz Sony itu ke sini kan ya, pengen. Saya bilang, Tat, nanti kalau jamaah saya sudah banyak, Tat, jenengan tak undang ya Tat ya, ngaji di masjid saya. Sekarang tuh saya enggak pede Tat.
Karena jamaah saya itu enggak banyak, Tat. Paling berapa nih? Paling 120, 130 saya bilang. Saya malu kalau ngundang jenengan yang datang cuma 130, saya malu. Saya bilang, beliau, ya jangan gitu Ustaz, enggak apa-apa. Ya, tapi jangan Tat, saya pengen memuliakan antum dari luar kota ya, saya pengen jamaahnya banyak. Kan gitu ya ibu-ibu ya? Nanti insya Allah kalau sudah layak, saya undang jenengan, kan kontaknya pribadi kami Bapak Ibu ya. Bukan Ustaz-Ustaz itu rata-rata kontaknya saling pribadi kan gitu ya. Insya Allah, karena kan beliau juga mau ngundang ke tempat beliau kan gitu ya. Saya bilang, saya ada cuma dikit, saya bilang. Kan kalau Ustaz-Ustaz itu kan jamaahnya 700, kan itu ya. 300, kan itu ya. Ya kan kita masih kecil ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya doakan nanti kalau sudah layak kita undang beliau-beliau ini Bapak Ibu. Dan beliau mau. Beliau mau Bapak Ibu. Tapi kan kita juga maaf punya etika. Etikanya apa? Jangan sampai beliau jauh-jauh dari luar kota yang datang. Kan kasihan Bapak Ibu, kan kita melayakkan. Bukan gede-gedean, bukan. Melayakkan diri. Paham Bapak Ibu ya? Itu saja. Agar beliau juga senang. Tidak ada Bapak Ibu Ustadz yang gak senang jamaah banyak, ya pasti senang lah. Tapi Ustadz yang baik tidak nunggu bersyukur kalau jamaah banyak. Sedikit tetap bersyukur. Sepuh-sepuh tetap Ya, maaf. Jangan. Kita ini masih kalah. Belum menang-menang juga. Jangan. Ini lantaran kita masih belum atau masih kurang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kita syukur datang di awal kalau kajiannya besar, ustadz dari luar kota, baru kita datang di awal. Jangan. Kan syukur itu kan menggunakan nikmat untuk yang baik-baik. Itu kan syukur ya. Ayo. Ya sudahlah, kita pokoknya berikan yang terbaik lah. Nanti mudah-mudahan dengan itu Allah tambah nikmat kita. Masih ingat? La in syakartum la azidan. Kalau kita pandai bersyukur Allah tambah nikmatnya, tenang. Ya, saya selalu sampaikan ke Bapak Ibu, kajian kita ini udah 5 tahun ya mungkin ya. Bisa kayak gini terus eksis. Saya yakin bukan karena Ustadz, bukan, saya yakin. Ya. Dan kalau saya cerita di luar, orang tanya, kenapa Ustadz bisa kajian rutin? Itu jamaahnya hebat, orang Jogja tuh hebat, saya bilang. Saya sangat setuju, SDM nomor 1 di Indonesia itu Sleman, saya setuju. Kan secara data begitu ya? Saya tidak mau memprovokasi, tapi secara data SDM manusia unggul itu Sleman nomor 1. Nah buktinya ibu-ibu ngajinya rutin, betul? Rutin. Makanya beliau kemarin bilang, Tat, itu 130, 150, kalau sepekan sekali rutin, itu bagus loh Tat. Tat, itu lebih dari bagus bagi saya pribadi. Cuma kalau untuk mengundang dari luar kota, kami ingin yang terbaik. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tuh. Sabar Bapak Ibu, insya Allah nanti pelan-pelan kita mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, seiring waktu berjalan makin banyak ustadz kita kenal, kita sekali ada edisi berdua dengan ustadz luar kota. Kan enak Bapak Ibu ya? Ya mudah-mudahan itu kan jadi bukan karena haus, bukan karena lapar. Biar ilmu kita nambah itu saja. Tuh Bapak Ibu, sekarang kita sudah ketemu. Jangan-jangan kita masih kalah karena kita kurang bersyukur. Bentuk kita kurang bersyukur tadi kita kena hukum. Apa hukumannya? Lapar, haus, takut. Lapar makan yang aneh-aneh, lapar jalan kemana-mana, lapar mata kata orang, betul? Lapar tangan belanja, lapar kaki jalan, lapar mulut makan, betul? Lapar mata, lapar mulut, lapar tangan, lapar kaki. Na'udzubillah min zalik. Akhirnya takut. Takut apa dia? Takut miskin. Takut orang sudah jalan ke sana, dia enggak, takut ketinggalan. Betul? Jangan. Mudah-mudahan kita tidak dihukum oleh Allah. Mulai sekarang kita pandailah bersyukur, nikmat sekecil apapun pandailah bersyukur. Masya Allah, sudah 1,5 jam. Rupanya waktunya sudah habis. Ada pertanyaan, Ibu? Sini.
Saya bacakan agak cepat saja. Ini ibu-ibu sudah panjang waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana iman dapat mempengaruhi perilaku seorang dalam kehidupan sehari-hari? Ini bagus. Ustadz, bagaimana keimanan itu bisa mempengaruhi perilaku? Ini bagus. Pertama, saya bacakan hadis dulu. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Iman itu letaknya di hati, betul? Jiwa. Ala wa inna fil jasadi mudgha wa in salahat salahal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Di dalam diri kita ada segumpal darah. Yang segumpal darah atau segumpal daging ini bila dia baik, baik semua badan, baik semua sikap, perilaku. Tapi bila segumpal ini rusak, rusak semua badan, rusak semua perilaku. Ala wahiyal qalbu. Segumpal ini adalah hati, jiwa. Abu Hurairah sahabat Nabi berkata, hati itu ibarat raja, sikap kita, badan kita, fisik kita ibarat tentara. Kalau raja baik, tentara baik. Kalau raja buruk, tentara buruk. Paham ya? Itu kata Abu Hurairah. Secara hadis, secara sains, Harvard University pernah meneliti 80% sikap kita, fisik kita, badan kita, itu berpengaruh oleh pikiran kita, hati kita. 80% lebih. Jadi bahkan ada anak diteliti di Harvard itu, 2 anak sakit. 1 anak dikasih obat betulan, pil betulan. 1 anak lagi dikasih pil buatan dari tepung biasa, kandungannya cuma tepung saja, tapi dibentuk menjadi pil yang sama dengan pil obat tadi. Dua-duanya sembuh. Dua-duanya sembuh. Jadi bagaimana keimanan yang ada di hati bisa mempengaruhi sikap? Karena memang hati kita rajanya. Kontrolnya semuanya di hati. Ingat Buya Hamka ngobrol dengan seorang laki-laki. Buya, aku ketemu di Mekah, PSK itu pakai jilbab. Kata Buya, aku di Amerika, tidak ada ketemu PSK. Oh, tidak mungkin Buya, tidak mungkin. Kata laki-laki. Apa kata Buya? Itulah hati. Mata dan telinga kita itu mengikuti kata hati. Kalau memang hati orang kotor, di tempat bersih yang dilihat kotor, kotor. Kalau memang hatinya bersih di tempat kotor yang dilihat yang baik, baik. Bagus ya? Asiyah binti Muzahim karena imannya bagus, hatinya baik, karena keimanannya yang bagus, suami seelek Fir'aun, simbol keburukan dunia itu adalah Fir'aun. Allah sebut dalam Al-Quran. Ada enggak kemudian Asiyah binti Muzahim istrinya mengeluh? Tak ada. Karena keimanan Asiyah binti Muzahim yang baik, punya suami yang menjadi simbol kejahatan, kekufuran, keburukan namanya Fir'aun, Allah tulis dalam Al-Quran, tetap saja sikap Asiyah binti Muzahim tidak terpengaruh oleh keburukan suaminya. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah terpengaruh. Ini Asiyah binti Muzahim, silahkan baca sirah, silahkan baca sejarah. Tidak terpengaruh, tidak ngeluh. Lah ibu, suaminya bukan Fir'aun, kenapa nggak ambilin minum? Oh, suamiku kayak gitu. Dikit-dikit terpengaruh, betul? Dikit-dikit ngeluh. Suami gendut, giliran nggak gendut, suami kurus. Ya, suami ganteng, nggak enak punya suami ganteng, dilirik orang. Giliran nggak ganteng, susah diajak foto. Ngeluh terus karena keimanannya bermasalah. Kalau ibu pengen ngecek orang imannya yang bagus terpengaruh ke sikap Asiyah binti Muzahim. Tidak ngeluh, tidak terpengaruh. Padahal suaminya simbol keburukan, simbol kejahatan, simbol kekufuran. Istrinya imannya baik, tidak terpengaruh, tidak
ngeluh. Itu ya, Bapak Ibu ya. Bagus, pertanyaannya bagus. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Ustadz, saya punya anak laki-laki yang sudah terpengaruh dengan lingkungan teman-teman yang menurut saya tidak membawa kebaikan. Bahkan sholat pun ditinggalkan. Saya sebagai ibunya sudah memberitahu dan menasehati untuk selalu memilih dan memilih pergaulan yang sehat. Bahkan saya pun sudah selalu mendoakannya dan akhirnya saya pasrah dan ikhlas untuk keadaan anak saya. Tetapi suami yang notabennya kerjanya di luar kota, sehingga untuk melihat perkembangan anak-anak ini jarang sekali, sehingga melihat kondisi anak ini bawaannya marah. Maksudnya suami yang jarang melihat anak bawaannya marah. Dan ujung-ujungnya ya bilang saya diminta untuk memberitahunya. Pertanyaannya, bagaimana saya harus bersikap untuk sikap suami saya ini, di mana selama ini saya lakukan jika suami saya misalkan rewel soal anak, itu gimana Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus. Bu, bila suami ibu di luar kota, jadi memang ibu, mendidik anak ini, suami istri ini harus yang bagusnya itu paham agama. Satu. Yang kedua, ujian ibu berarti dua. Anaknya tak mau dikasih tahu, terpengaruh lingkungan, suami nyalahin ibu. Karena nganggap anak dididik oleh istri, kan gitu ya. Akhirnya suami marah ke anak, Bu, ibu sakit tidak hatinya kalau suami ibu marahin anak? Sakit kan? Sama. Tolong dengar baik-baik, semua ibu-ibu, tolong. Bapak-bapak itu sakit hatinya kalau si ibu marah ke anak, itu sakit. Kok kamu gak mau makan sih nak? Gak mau tidur, itu sakit. Bu. Kan dalam hati, kau yang pengen punya anak. Kau yang minta-minta. Giliran punya kau marah-marah. Sakit bu. Coba suami ibu marahin anak, sakit kan hati? Sama. Bapak-bapak itu sakit. Kalau istrinya marahin anak itu sakit. Ini fakta ini tolong dipegang dan dipahami baik-baik. Jadi jangan gampang marah ke anak. Tapi tolong, ini untuk pertanyaan si ibu ini bagus sekali. Ini bagaimana? Pertama, ini adalah ujian. Bagi orang beriman itu ujian. Bagi orang beriman itu ujian. Bagi orang beriman itu adalah ujian. Tolong diingat baik-baik. Yang kedua, syukuri. Kalau anak ibu sudah terpengaruh oleh temannya, apa yang disyukuri Ustadz? Setidaknya dia masih seorang muslim. Setidaknya ibu masih bisa membersamai. Suami marah, enggak apa-apa. Ibu jangan terpancing, jangan terpengaruh, enggak apa-apa, biar. Iya mas, enggak apa-apa. Kalau kamu marah ke aku atau marah ke anak, ya mudah-mudahan nanti berubah ya. 3, ke anak. Jangan sering-sering membahas kekurangannya dan perlakuan salahnya. Tolong catat baik-baik para ibu bapak. Itu tidak nyaman bagi anak. Anak tuh berubah kalau dapat kenyamanan. Kenapa dia nyari teman? Nyaman. Kenapa dia main handphone dengan temannya, chat terus? Nyaman. Sementara dengan orang tua, blocking. Ibu tahu blocking? Apa-apa salah, apa-apa enggak boleh, apa-apa dilarang. Blocking. Tolong ke anak, kurangi membahas masalah anak, kesalahan anak, kurangi. Edukasi ke anak itu sifatnya adalah contoh, bukan perintah. Ya. Yang keempat, tolong terus doakan suami dan anak ibu. Ya. Itu yang cuma bisa ibu lakukan. Jangan terpengaruh, jangan ngeluh. Udah. Insya Allah nanti Allah kasih jalan keluar. Ingat tadi dalam materi kita, sangat mudah bagi Allah membalik sesuatu. Betul? An-Nahl 112, satu negeri, aman, tentram, rezeki dari segala arah, tiba-tiba Allah balik. Mereka ditimpa musibah. Apa musibahnya? Kelaparan, ketakutan. Akhirnya binasa. Betul? Mudah bagi Allah membalik sesuatu. Udah, kita percayakan, kita bertawakal kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Maaf, ini titipan pertanyaan dari anak saya. Saat ini anak saya sedang berada di kapal, dia hanya sendiri dari tempat kuliahnya.
Yang akan saya tanyakan, sudah beberapa kali anak saya tidak bisa sholat Jumat. Dia takut akan dosanya. Dan beberapa kali ini hanya bisa menggantinya sholat zuhur dan sholat taubat. Dalam kapal itu, krunya hanya 20 orang. Dan kapal besar membawa ribuan peti kemas. Sedangkan jika dia mau ajak-ajak, tidak enak. Karena di kapal itu dia anak baru yang sedang ikut pralayar. Dan pertanyaannya, bagaimana anak saya mengganti sholat Jumat yang tidak bisa dia lakukan? Sebab dia sudah takut sekali karena beberapa kali hanya bisa sholat zuhur sendiri di kapal di tengah lautan. Sebelumnya mohon penjelasan. Jazakumullah, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Semua anak-anak kita yang sedang bekerja, satu sedang safar tidak wajib Jumatan. Ya. Kalau berlayar di kapal, sedang di tengah lautan, oke, kondisi safar, maka dia tidak wajib Jumatan. Tapi safar itu ada batas 3 hari 3 malam. Berlayarnya 12 hari. Berarti lebih dari 3 hari 3 malam. Bagaimana itu Ustadz? Yang kedua, Jumatan itu didirikan di tempat, ini syaratnya ya, mukim dan jamaah. Tidak terpenuhi unsur, tidak mukim, tidak ada jamaah, boleh sholat zuhur saja. Jadi jangan merasa berdosa. Paham Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu yang sadar ini salah tapi tidak merasa berdosa, ada nggak? Kalau ini kan bagus ya, tidak salah tapi merasa berdosa, tapi sekarang dipahamkan, nggak usah takut, kan gitu ya? Sholat zuhur saja, kan gitu ya? Ada yang salah tapi kita lakukan dan tidak merasa berdosa. Tahu nggak apa? Banyak gula dan karbo, sedikit protein dan serat. Tidak merasa berpuluh-puluh, tahajudnya nangis, subuhnya ngantuk. Tidak merasa bersalah. Paham Bapak Ibu? Jadi ibadah itu ada syaratnya. Sama puasa. Puasa itu kalau safar tidak wajib. Mau puasa? Boleh. Orang safar Jumatan? Boleh. Tapi tidak wajib. Kemudian dia harus berjamaah dan mukim. Kata para ulama, mukim itu tempatnya. Berjamaah. Jamaahnya minimal berapa? Paling minim kata para ulama. Paling minim selain khotib. Paling minim selain khotib. Jamaahnya 12. Yang paling banyak 40 mazhab Syafi'i. Hanafi 12. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, enggak boleh, ngapain? Masa orang tangannya potong satu, tangannya cuma satu, terus tetap mengusap kedua tangan. Ini syarat apa ini? Kalau terpenuhi, paham? Ya enggak ada tangan, ya ngapain diusap, betul? Paham? Orang kepalanya sakit, enggak boleh kena air. Boleh enggak diusap air? Enggak boleh. Wudunya tanpa mengusap kepala. Syarat tuh begitu. Paham Bapak Ibu? Zakat bagi yang mampu. Orang miskin boleh bayar zakat mal enggak? Enggak boleh. Paham? Bagi yang mampu. Zakat harta itu bagi yang mampu. Misalkan ada zakat kambing. Lah enggak punya kambing kok zakat? Ini kambing tak zakati. Lah punya berapa kambing? Enggak punya, cuma satu. Paham? Ya, jadi untuk anak ibu jangan merasa bersalah ya. Cukup sholat zuhur saja. Nanti pelan-pelan kalau sudah lama, sudah dekat, kru yang 20 ini muslim semua misal, pelan-pelan ajak sholat, kita Jumatan yuk, mau? Baru Jumatan ya. Lanjut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya pernah mendengar bahwa baik buruknya sebuah negara itu tergantung pada wanitanya. Kalau wanita baik, maka baiklah negara itu. Kalau wanita buruk, maka buruklah negara itu. Apakah dalam Islam benar? Tidak benar. Betul, ada kata-kata perempuan itu tiang negara, betul. Tetapi bukan berarti indikator. Katanya kan orang-orang jahat itu kalau pengen merusak negara, rusak wanitanya. Kalau wanitanya rusak, maka rusak anak, rusak suami. Gimana itu Ustaz? Rusak atau tidaknya satu negara, itu balik ke fa'adhaqahallahu libasal ju'i wal khawf. Kenapa mereka? Fakafarat bi an'umillah.
Baik buruknya satu negeri karena syukur atau kufur kepada Allah. Benar. Saya tak setuju. Oh, negara itu jelek karena rakyat, tak setuju. Oh, negara itu jelek karena pemerintah, tak setuju. Oh, negara itu jelek karena wanita, tak setuju. Paham Bapak Ibu? Pertanyaannya sebagai pribadi. Kita sudah pandai bersyukur belum? Nah, selesai ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, izin bertanya. Apa peran introspeksi dan refleksi diri dalam meningkatkan kekuatan hati? Muhasabah itu sangat mampu menguatkan iman. Paham Bapak Ibu? Kalau hati kita keras, agar iman kita ini muncul, lembut hati kita, kuat iman kita, coba lihat orang lebih susah dari kita. Coba lihat orang yang susah makan, biar kita tuh nangis. Lihat orang kecelakaan, biar kita nangis, kita ini aman. Lihat orang yang susah cari makan, lihat orang susah cari kerja, lihat orang kerjanya mati-matian. Coba lihat Bapak Ibu, biar kita ini pandai bersyukur. Jadi muhasabah itu, satu, bisa dengan mengingat salah dosa kita, oke? Mengingat kurang-kurang kita, bisa dengan melihat dari orang. Oh, ada orang lebih susah, itu muhasabah, itu refleksi diri. Ya, paham Bapak Ibu ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana hisab antara suami istri untuk pendidikan agama kepada anak, ibu atau suami yang dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat? Dua-duanya. Dua-duanya. Peran yang lebih besar, dua-duanya. Yang ada kan al-ummu madrasatul ula, bukan al-abu madrasatul ula. Gimana itu Ustaz? Bu, Pak, pernah ingat hadis Nabi? Ummuka, thummaman, ummuka, thummaman, ummuka, thummaman, abuka. Ibumu, 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 bapakmu. 3 porsi ibu, 1 porsi ayah. Kata para ulama, kenapa yang wajib bekerja laki-laki? Kenapa para ulama buat aturan? Bila suami bisa memenuhi nafkah harian, istri itu sebenarnya kalau bekerja, itu dipertanyakan. Kenapa? Karena yang mengurus 3 ini, porsi ini besar, itu karena punya tanggung jawab besar. Ibu di mata anak, di sisi anak, itu besar haknya, karena besar tanggung jawabnya. Selama ini kan ibu-ibu cuma bilang, oh ibu tuh lebih penting bagi anak 3 kali loh dibanding ayah cuma 1. Kalau porsinya gede berarti tanggung jawabnya juga besar. Itu harus dipahami. Itulah kenapa dalam Islam yang wajib bekerja laki-laki, perempuan boleh bekerja pakai syarat kan gitu ya. Boleh bekerja tapi ada syaratnya. Itu gitu loh Ibu. Ya. Ketika Rasulullah bilang ibumu, 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 betul. Wanita punya keistimewaan, ibu punya keistimewaan bagi anak 3 kali dibanding bapak cuma 1. Tapi keistimewaan itu berbanding lurus dengan tanggung jawab, amanah. Jadi kalau ditanya siapa yang besar, tidak ada yang besar-besaran. Tapi lebih ke khusus ibu-ibu agak lebih care ke anak. Boleh bekerja, tapi coba cek mendidik anak sebanyak apa. Ya, coba dicek. Lebih semangat untuk cari duit atau mendidik anak, itu coba dicek. Ya, saya tuh sampai kalau ada wanita belum nikah, saya bilang, kamu nanti kalau nikah, suamimu itu UMR cuma gajinya. Terus suamimu bilang, enggak usah kerja ya, kamu di rumah. Mas. Cuma makan tahu tempe enggak apa-apa, enaknya makanan cuma sampai tenggorokan, habis itu yo habis, betul? Kemarin enak makan ikan, hari ini kemudian kira-kira enaknya ikan itu masih terasa enggak? Jangan kan nunggu besok. Nunggu 1 jam setelah makan ya hilang, betul? Ini kita nih sok-sokan. Aku tuh kalau makan enak, moodku baik. Oh, embel gedes. Bilang aja. Lapar lidah. Maaf loh Bapak Ibu ya, cuma kadang kita ini sok-sokan kan ya. Kalau memang gaji suami UMR, suami bilang gak usah kerja, gak usah kerja. Yakin, yang mengatur itu Allah. Kalau memang Allah menggariskan kaya, tenang. Ya.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, bagaimana cara menumbuhkan semangat beribadah yang kadang naik turun, biar bisa istiqomah? Podo. Kulo niki naik turun. Podo. Hah? Piyambak-piyambak? Kulo? Opo iki Tat? Podo. Kita ini sama, naik turun. Aturannya kata Nabi, kalau iman lagi turun yang wajib-wajib jangan ditinggalkan. Yang haram-haram, yang besar-besar jangan dilakukan. Fokus, udahlah wajib-wajib saja. Kalau iman lagi down. Itu saja, cukup. Tat, biar iman naik lagi gimana Ustadz kalau lagi down? Nah ini bagus. Satu, ketemu orang soleh. Cari orang soleh. Nah, satu. Dua, lihat orang yang terkena musibah. Benar, benar Bapak Ibu. Ya. Nah ini penting. Wallahu a'lam. Lanjut. Bagaimana cara menghadapi teman yang bermuka dua? Yang kadang di depan baik tapi di belakang suka mengejek-ejek. Besok, Selasa depan, pertanyaan ini kita jawab. Selasa depan itu Al-Anfal ayat 20. Manusia berhati palsu. Pas kan? Besok, sabar. Yang bertanya besok harus Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana cara kita menjaga hati agar tetap teguh ketika menghadapi ujian hidup? Lagi ada ujian, biar teguh itu bagaimana? Ini bagus. Jangan tinggalkan orang soleh di sekitar kita. Sahabat itu penting. Ibu, Pak, ketika masjid ini dibangun, baru cuma tiang, kita tidak punya dana untuk mengecor lantai 2. Saya sudah down untuk tidak melanjutkan lantai 2, pengennya langsung di atap. Ini masjid. Pengennya langsung di atap. Saya punya teman dari Sulawesi. Saya cerita, saya sudah tidak punya kemampuan. Apa teman saya bilang? Yakin, antum ini insya Allah bisa. Itu teman saya begitu, Bu. Sampai lantai 3 dicor, betul? Kita butuh orang-orang positif di sekitar kita. Ketika ada ujian kita butuh itu. Dan yang kedua, kalau kita adalah orang yang di sisi orang kena musibah, tolong terus berikan motivasi positif. Jangan orang sudah kena musibah, ini dosa kamu ini. Kamu sih tidak pandai bersyukur. Kalau orang kena musibah cerita ke kita, cerita. Suamiku itu loh, mata kerancang. Misal, teman ibu cerita. Jangan ibu cerita, alhamdulillah suamiku enggak, jangan. Terus, motivasi positif gimana? Semua laki-laki punya kurang dan lebih. Suamiku juga punya banyak kurang. Enak ya? Enak ya? Masih ingat saya cerita teman saya, ketua MUI, masih ingat? Saya ngundang teman saya makan, qadarullah istri saya ikut. Di foto-foto lah makanan itu direkam. Saya bilang teman saya, maaf ya, ini istriku memang kalau kadang makanan bagus tuh dia foto, dia rekam, kadang posting, kadang enggak, saya bilang. Kadang bantuin orang punya usaha biar tahu, saya bilang gitu ya. Teman saya bilang apa? Bagus banget. Perempuan tuh gitu, istriku juga gitu. Kalau makan ya di foto, ya direkam, biasa itu. Enak, paham? Enak, paham Bapak Ibu? Coba kalau teman kita, iya itu kalau istri nggak paham agama, rusak. Rusak. Apa hubungan antara amal soleh dan kekuatan hati dalam menghadapi godaan dunia? Kata Allah, nih bagus, surat Al-Anfal ayat kedua kemarin. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya.
Jadi yang bilang Allah, kata Allah, orang itu imannya nambah dengan amal soleh, berkurang dengan maksiat. Makanya ada kata-kata apa? Al-imanu yazidu bitto'a wa yankusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Jadi makin banyak amal soleh, makin kuat iman. Terakhir, izin bertanya bagaimana hukum orang yang menjalankan umroh ataupun haji tapi masih punya tanggungan atau pinjaman di bank. Mohon pencerahan. Sebenarnya tidak mengapa kalau beliau ini mencicil atau membayar, tidak apa-apa. Atau beliau ini umroh diumrohkan juga tidak apa-apa. Paham Bapak Ibu ya? Tidak semua orang umroh itu pakai uang pribadi. Ada yang umroh itu memang dibayarkan atau gratis ada. Satu. Yang kedua, kalau misalkan ada yang umroh pakai uang pribadi, dia punya utang, utangnya dicicil, tidak masalah juga, tidak apa-apa, tidak apa-apa, boleh. Ya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Dia punya hutang, tapi dia sedekah, boleh nggak? Boleh. Paham Bapak Ibu? Yang penting hutangnya disaur. Demikian 2 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan kurang. Dari kami cukupkan. Bapak Ibu, mohon maaf saya lupa tadi. Besok tanggal 26 Oktober ya. Itu kalau Bapak Ibu ada yang mau berangkat, saya umroh insya Allah. Tapi plus Turki. Lagi apa istilahnya tuh? Winter ya, winter sesi ya, sesi winter. Besok musim salju ya. Ustadz pernah salju-salju? Ya enggak. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang longgar mau berangkat, monggo dipersilahkan. Tanggal 26 Oktober ya. Saya lupa itu naruh itu bannernya. Demikian, makasih Bapak Ibu, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.